Keheningan sering dianggap sebagai ruang kosong, sesuatu yang tidak berisi apapun, dan karenanya terasa tidak penting. Padahal justru disitulah kehidupan batin mulai bekerja dengan cara yang paling jujur. Keheningan bukan ketiadaan, melainkan keadaan di mana kebisingan disingkirkan agar makna bisa muncul. Ia seperti air bening yang baru, tampak jernih ketika lumpur mengendap perlahan di dasar. Dalam sunyi, sesuatu yang selama ini tertutup mulai terlihat apa adanya. Di zaman yang serba cepat, manusia makin jarang berjumpa dengan keheningan. Setiap jeda segera diisi suara, layar, atau obrolan. Ketika hening datang tanpa diundang, ia terasa canggung, bahkan menakutkan. Bukan karena hening itu sendiri, melainkan karena ia membawa kita berhadapan langsung dengan isi kepala dan isi hati. Keheningan memotong semua pelarian, memaksa kita duduk dan hadir sepenuhnya sebagai diri sendiri yang jarang disadari. Secara ilmiah, keheningan justru menyehatkan pikiran. Otak manusia memiliki fase kerja khusus saat tidak dibanjiri rangsang suara. Pada saat itulah memori ditata ulang, emosi diproses, dan pengalaman hidup dirangkai menjadi pemahaman. Diam bukan keadaan pasif, melainkan kerja batin yang rapi dan teratur. Seperti dapur sunyi di balik restoran ramai, keheninganlah yang menyiapkan hidangan makna. Anak kecil memberi contoh paling jujur tentang relasi dengan keheningan. Mereka bisa terdiam lama, menatap sesuatu tanpa tergesa, tanpa merasa harus bereaksi. Tidak ada kecemasan, tidak ada rasa bersalah. Karena diam, ketakutan pada sunyi adalah hasil pendidikan sosial. Ketika berbicara dianggap prestasi, dan diam dicurigai sebagai kelemahan. Padahal, dari sanalah ketenangan pertama kali tumbuh. Keheningan bukan lawan dari kata-kata, melainkan tempat kata dibesarkan. Kalimat yang matang hampir selalu lahir dari proses diam yang panjang. Ia tidak tergesa, tidak meledak, dan tidak melukai. Banyak kegaduhan di dunia muncul karena kata dilepas tanpa sempat didiamkan. Keheningan memberi jeda agar kata menjadi jembatan, bukan senjata. Dalam sejarah pemikiran manusia, keheningan selalu menempati posisi penting. Para sufi melatih diam agar hati peka. Para filsuf berdiam untuk berpikir jernih. Para ilmuwan mencari sunyi demi fokus. Perbedaan istilah tidak mengubah satu hal. Kebijaksanaan tidak lahir dari keramaian yang tergesa, melainkan dari keheningan yang sabar. Diam yang sadar adalah pintu menuju pengertian yang utuh. Keheningan juga berkaitan erat dengan etika. Orang yang mampu menahan diri untuk tidak langsung bereaksi biasanya lebih adil dalam menilai. Ia memberi ruang bagi pertimbangan sebelum keputusan. Di celah kecil antara rangsang dan respon itulah akhlak bekerja. Banyak luka sosial bermula dari kata-kata yang keluar sebelum sempat didiamkan. Melalui keheningan, kita belajar bahwa tidak semua hal menuntut tanggapan. Ada persoalan yang selesai justru ketika tidak direspons berlebihan. Diam bukan tanda kalah, melainkan bentuk kecerdasan memilih medan. Keheningan mengajarkan bahwa energi hidup terbatas, dan karenanya harus digunakan pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Berdiam diri memerlukan keberanian yang tidak kecil. Ia menuntut kesiapan untuk mendengar suara hati yang selama ini diabaikan. Dalam keheningan, luka tidak bisa disembunyikan. Kelelahan tidak bisa ditutupi. Banyak orang terus bergerak bukan karena kuat, melainkan karena takut berhenti dan mendengar dirinya sendiri. Keheningan mengubah hubungan kita dengan waktu. Saat sunyi, detik tidak terasa mengejar, napas menjadi lebih panjang, pikiran melambat, dan hidup terasa lebih luas. Barangkali inilah sebabnya orang-orang yang akrab dengan keheningan tampak lebih tenang, tidak mudah panik, dan tidak tergesa mengambil kesimpulan. Menariknya, keheningan tidak selalu identik dengan kesepian. Ia bisa hadir di tengah keramaian, di pasar, di jalan,
Bahkan di ruang publik, ada orang yang dikelilingi banyak suara, namun batinnya kosong, dan ada yang diam tetapi penuh. Keheningan sejati bukan kondisi luar, melainkan kualitas kehadiran batin. Dalam keheningan, suara hati menjadi lebih mudah dikenali. Dunia berbicara dengan nada keras, penuh tuntutan dan perbandingan. Hati berbicara pelan, hampir berbisik, dan hanya dalam sunyi bisikan itu bisa terdengar jelas. Dari sanalah kita mulai bisa membedakan mana kebutuhan sejati dan mana sekadar keinginan. Keheningan adalah ruang doa yang paling jujur, bukan karena banyaknya kata, melainkan karena kehadiran yang utuh. Di sana manusia tidak sibuk menjelaskan atau menuntut, melainkan belajar mendengar dan berserah. Sunyi menjadi bahasa yang melampaui kalimat, bahasa yang paling dekat dengan makna ketuhanan. Secara filosofis, keheningan mengajarkan batas, bahwa tidak semua harus dijelaskan. Tidak semua bisa dipahami sepenuhnya. Ada misteri yang justru indah karena tidak dipaksa terang. Dalam dunia yang ingin menaklukkan segalanya, keheningan mengingatkan manusia untuk rendah hati dan menerima keterbatasan. Hikmah paling lembut dari keheningan adalah kesadaran bahwa manusia tidak harus selalu tampil dan membuktikan. Kadang cukup ada, duduk, bernapas, dan menyadari bahwa hidup sedang berlangsung. Dalam diam, nilai diri tidak diukur dari sorotan, melainkan dari keutuhan. Pada akhirnya keheningan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan pulang ke diri sendiri. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, hanya menunggu dengan sabar. Siapapun yang berani tinggal bersamanya cukup lama akan menemukan hati yang lebih tertata, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang diam-diam disusun kembali. Setelah seseorang akrab dengan keheningan batinnya, perubahan kecil mulai tampak dalam relasi sehari-hari. Ia tidak lagi terburu-buru memotong pembicaraan, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak merasa harus selalu benar. Keheningan membuat seseorang lebih mendengar daripada menjawab, lebih memahami daripada menilai. Dalam hubungan antar manusia, sikap ini seringkali lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang. Di dalam keluarga, keheningan berfungsi sebagai penyeimbang emosi. Ia hadir sebagai jeda ketika kata-kata berpotensi melukai. Diam sejenak sebelum berbicara seringkali menyelamatkan hubungan dari penyesalan yang panjang. Keheningan mengajarkan bahwa kedekatan tidak selalu dibangun dari percakapan tanpa henti, tetapi dari rasa aman untuk saling diam tanpa canggung. Dalam konflik sosial, keheningan menjadi bentuk kecerdasan yang jarang dipilih. Ia bukan penghindaran, melainkan strategi batin untuk menjaga kejernihan. Dengan diam, seseorang memberi ruang bagi fakta untuk berbicara, bagi emosi untuk mereda, dan bagi kebenaran untuk muncul tanpa dipaksa. Banyak masalah membesar bukan karena berat, tetapi karena ditanggapi dalam keadaan bising. Keheningan juga mengubah cara seseorang memandang keberhasilan. Ukuran sukses tidak lagi semata tentang pengakuan dan sorotan, melainkan tentang ketenangan setelah usaha dilakukan. Ada rasa cukup yang tumbuh, rasa selesai yang tidak perlu diumumkan. Dalam diam, seseorang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Di era digital, keheningan menjadi sesuatu yang langka sekaligus mahal. Jempol bergerak lebih cepat daripada pikiran. Komentar lebih dulu hadir sebelum pemahaman. Keheningan mengajarkan disiplin baru. Menahan diri untuk tidak selalu merespons, tidak selalu membagikan, dan tidak selalu ikut gaduh. Diam di dunia yang bising
adalah bentuk perlawanan yang lembut. Budaya pamer dan pembuktian diri perlahan kehilangan daya. Cengkeramnya bagi orang yang mengenal keheningan. Ia tidak lagi merasa perlu menampilkan setiap pencapaian atau luka. Ada keyakinan tenang bahwa nilai diri tidak bergantung pada jumlah perhatian. Keheningan memberi rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh tepuk tangan. Keheningan juga membentuk kejujuran yang lebih dalam. Tanpa penonton, tanpa sorotan, seseorang berhadapan dengan niatnya sendiri. Apakah ia melakukan sesuatu karena makna atau sekadar karena ingin dilihat? Dia memurnikan motivasi, menyingkirkan lapisan-lapisan palsu yang sering tidak disadari. Dalam kehidupan sehari-hari, keheningan bukan praktik yang rumit. Ia hadir dalam hal-hal kecil, mematikan gawai sejenak, berjalan tanpa earphone, atau duduk tanpa tujuan beberapa menit. Latihan-latihan sederhana ini perlahan melatih batin untuk tidak selalu bergantung pada rangsang luar. Keheningan mengajarkan kesabaran yang konkret, bukan kesabaran menunggu hasil, tetapi kesabaran berada dalam proses saat tidak ada distraksi. Seseorang belajar menerima ketidakpastian tanpa panik. Diam menumbuhkan daya tahan batin yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Menariknya, keheningan juga berhubungan dengan kreativitas. Banyak gagasan besar justru muncul ketika pikiran tidak dikejar target. Dalam sunyi, imajinasi bergerak bebas, menghubungkan hal-hal yang sebelumnya terpisah. Keheningan memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk lahir. Pada titik tertentu, keheningan mempertemukan manusia dengan pertanyaan paling dasar tentang hidup. Untuk apa semua ini dijalani? Apa yang banner-banner ingin dijaga? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Ia hanya meminta kejujuran dan kesediaan untuk duduk bersamanya. Keheningan juga mengubah cara seseorang memandang kehilangan. Dalam diam, duka tidak ditolak, tidak juga ditutupi. Ia diberi ruang untuk hadir sepenuhnya. Justru dengan itulah, duka perlahan menemukan bentuknya. Tidak sebagai beban abadi, melainkan sebagai bagian dari cinta yang pernah ada. Tentang kematian, keheningan berbicara paling jelas, tidak dengan ancaman, tetapi dengan kesadaran. Dalam sunyi, manusia menyadari keterbatasannya, sekaligus belajar menghargai setiap tarikan napas. Keheningan membuat hidup terasa rapuh, dan karena itu justru berharga. Keheningan mendidik manusia untuk hidup lebih pelan dan lebih sadar, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa makna tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, melainkan dalam perhatian pada hal-hal kecil. Pada akhirnya, keheningan membentuk karakter yang tidak reaktif, tidak mudah terseret, dan tidak kehilangan arah. Ia bukan sikap pasif, melainkan fondasi bagi tindakan yang matang. Dari diam yang jernih, lahir keputusan yang lebih manusiawi. Maka keheningan layak dipandang bukan sebagai kekosongan yang harus dihindari, melainkan sebagai ruang yang perlu dirawat. Di sanalah jiwa diberi kesempatan bernapas, berpikir, dan pulang. Dalam dunia yang terus berisik, keheningan adalah rumah yang dayam-dayam, menjaga kita tetap utuh. Pada tahap yang lebih matang, keheningan tidak lagi dicari secara sengaja, tetapi hadir dengan sendirinya. Ia muncul di sela-sela aktivitas, di tengah pekerjaan, bahkan di balik keramaian. Keheningan semacam ini bukan hasil menarik diri, melainkan buah dari batin yang sudah tidak mudah gaduh. Diam tidak lagi menjadi teknik, tetapi watak. Orang yang telah berdamai dengan keheningan biasanya lebih jujur terhadap batas dirinya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan berhenti. Ia tidak merasa perlu mengetahui segalanya, apalagi menguasai segalanya. Dari kesadaran akan batas inilah lahir sikap rendah hati yang alami, bukan dibuat-buat. Keheningan juga membentuk cara pandang baru terhadap penderitaan. Ia tidak lagi dilihat sebagai gangguan yang harus segera dihilangkan, melainkan sebagai pesan yang perlu didengarkan. Dalam diam, penderitaan berbicara dengan bahasanya sendiri, menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, dilepaskan, atau diterima.
Dalam ruang keheningan yang lebih dalam, manusia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu menuntut jawaban. Ada fase-fase yang hanya perlu dijalani dengan setia, tanpa banyak penjelasan. Keheningan mengajarkan kesetiaan pada proses. Bahkan ketika makna belum sepenuhnya terlihat, keheningan perlahan membentuk kebijaksanaan yang tenang. Bukan kebijaksanaan yang gemar menasihati, melainkan yang hadir melalui sikap. Orang seperti ini tidak banyak bicara tentang kebenaran, tetapi kehadirannya sendiri sudah menenangkan. Diamnya memberi rasa aman, bukan tekanan. Di titik ini, keheningan tidak lagi terasa sunyi, melainkan penuh kehadiran. Ada rasa ditemani oleh kesadaran itu sendiri. Manusia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika ia mampu hadir sepenuhnya, kesendirian berubah menjadi keutuhan. Keheningan akhirnya mempertemukan manusia dengan makna hidup yang paling sederhana. Hidup bukan soal menjadi luar biasa, tetapi menjadi utuh. Bukan tentang meninggalkan jejak besar, melainkan menjalani hari-hari dengan kesadaran dan kejujuran. Maka ketika semua kata telah diucapkan dan semua pencarian telah dilewati, keheningan tetap tinggal sebagai penutup yang paling setia. Ia tidak memberi kesimpulan yang mengikat, hanya ruang untuk bernapas dan merasa cukup. Dan mungkin disitulah kebijaksanaan paling hening bermukim.